Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang evaluasi pembelajaran dengan saya sendiri M. David Setiawan dengan NIM A1C1199093 dari kelas kedua C 2019. Dan ini rekan-rekan saya. Halo everyone, my name is Warini Rina. Kalian bisa panggil saya Rina. NIM saya A1C1199015. Saya Yohana Sabrina Sirumi dengan NIM A1C1094042. Saya Eni Aprianti dengan NIM A1C1196063. Saya Miki Prestia dengan NIM A1C1196069. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi evaluasi pembelajaran. Nah, apakah kalian tahu apa itu evaluasi? Evaluasi pembelajaran ini menurut beberapa pakar, yang pertama, menurut Anas, mengemukakan bahwa secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris atau evaluation, dalam bahasa Arab al-takdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value, dalam bahasa Arab al-qimah, dan dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Sedangkan menurut James dan Rofi dalam Shahron dan kawan-kawan berpendapat bahwa evaluasi is comparing the actual and real with the predicted of promise, di mana perlu adanya renungan atas apa yang dicapai dalam perbandingannya dengan apa yang diharapkan. Sedangkan yang terakhir menurut Grunwald dalam Toto dalam CP, evaluasi ini adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi atau informasi data untuk menentukan sejauh mana siswa itu telah mencapai tujuan pembelajaran. Next. Kemudian ada fungsi dan tujuan dari evaluasi pembelajaran. Nah, fungsinya ini ada beberapa. Yang pertama, fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar, mengajar, dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Fungsi yang kedua ini ada fungsi sumatif, di mana evaluasi dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas, dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Next. Kemudian ada fungsi diagnostik. Nah, fungsi ini adalah di mana evaluasi dapat mengetahui latar belakang siswa atau psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan dalam belajar. Yang terakhir ada fungsi seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Yang ketiga, untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Yang keempat, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Yang terakhir yaitu untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya.
Selanjutnya, ruang lingkup dari evaluasi pembelajaran. Secara keseluruhan, ruang lingkup dari evaluasi pembelajaran ini dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama yaitu domain hasil belajar, di mana evaluasi yang didapatkan adalah kognitif, afektif, psikomotor, dan psikomotor. Selanjutnya, dari sistem pembelajaran, yaitu program pembelajaran, proses pelaksanaan pembelajaran, hasil pembelajaran. Kemudian, proses dan hasil belajar, yaitu sikap, pengetahuan dan pemahaman, kecerdasan, perkembangan jasmani, serta keterampilan. Yang terakhir yaitu penilaian berbasis kelas, yaitu kompetensi dasar mata pelajaran, kompetensi rumput pelajaran, kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan, dan keterampilan hidup. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran. Seberapa penting sih prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam evaluasi pembelajaran? Nah, prinsip-prinsip evaluasi dalam pembelajaran ini sangat diperlukan sebagai panduan dalam prosedur pengembangan evaluasi, karena jangkauan sumbangan evaluasi dalam usaha perbaikan pembelajaran sebagian ditentukan oleh prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan dan pemakaiannya. Sekaitan dengan prinsip-prinsip penilaian tersebut, ada 4 prinsip penilaian, yaitu tes hasil belajar. Hendaknya, yang pertama, mengukur hasil-hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang ketiga, mencakup jenis-jenis pertanyaan atau soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat, direncanakan secara khusus. Yang keempat, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Yang kelima, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati. Yang terakhir yaitu dipakai untuk memperbaiki hasil belajar. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk evaluasi hasil belajar, di mana untuk hasil evaluasi belajar adalah yang pertama itu dirancang sedemikian rupa sehingga jelas abilitas yang harus dinilai dalam materi evaluasi, alat evaluasi, dan interpretasi hasil evaluasinya. Kemudian yang kedua, dapat menjadi bagian yang integral dari proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, untuk menghasilkan hasil yang objektif, kemudian evaluasi itu harus menggunakan berbagai alat evaluasi dan sifatnya komprehensif. Kemudian yang keempat, yaitu diikuti dengan tindak lanjutnya. Untuk dari segi yang lain, prinsip-prinsip evaluasi dalam pembelajaran itu meliputi A. Prinsip keterpaduan, B. Prinsip cara belajar siswa aktif, C. Prinsip kontinuitas, D. Prinsip koherensi, E. Prinsip keseluruhan, F. Prinsip pedagogis, G. Prinsip diskriminalitas, H. Prinsip akuntabilitas. Untuk tujuan pokok evaluasi pembelajaran ini adalah bertujuan untuk mengetahui efektivitas proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, di mana indikator keefektifan itu dapat dilihat dari perubahan tingkah laku yang terjadi pada peserta didik, di mana perubahan tingkah laku ini terjadi dibandingkan dengan perubahan tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan isi program pembelajaran. Instrumen evaluasi ini harus dikembangkan bertitik tolak pada tujuan dan isi programnya, sehingga bentuk dan format tes yang dikembangkan sesuai dengan tujuan dan karakteristik bahan ajar serta proporsinya itu sesuai dengan kelulusan dan kedalaman materi pelajaran yang diberikan. Nah, di samping itu, hasil dari evaluasi ini harus dianalisis dan ditafsirkan secara hati-hati sehingga informasi yang diperoleh itu memang betul-betul akurat dan mencerminkan keadaan siswa secara objektif. Kemudian informasi yang objektif
ini dapat dijadikan bahan masukan untuk perbaikan proses dan program selanjutnya. Untuk evaluasi ini tidak semata-mata untuk menentukan rating siswa, melainkan harus menjadikan sebagai teknik atau cara pendidikannya. Sebagai teknik atau alat pendidikan, evaluasi pembelajaran ini juga harus dikembangkan secara terlaksana dan terintegrasi dalam progres pembelajaran. Nah, dilakukan secara kontinu yang mengandung unsur pedagogis dan dapat lebih mendorong siswa aktif belajar. Kemudian untuk prosedur pengembangan alat evaluasi pembelajarannya, dalam karakteristik alat evaluasi yang baik, menurut Hopkins dan Anpens, itu adalah alat evaluasi yang memiliki keseimbangan, spesifik, dan objektif. Nah, keseimbangan dan kekhususan atau spesifikasi ini berkaitan langsung dengan validalitas. Objektivitas yang berkaitan itu secara langsung dengan reliabilitas dan berkaitan tidak langsung dengan validitas, yaitu melalui keterkaitan antara validitas dan reliabilitas. Nah, yang pertama itu untuk memperoleh perangkat alat evaluasi yang seimbang atau proporsional yang dilakukan dengan cara membuat tabel, spesifikasi maupun kisi-kisi mengenai topik-topik yang akan dimasukkan ke dalam perangkat alat evaluasi. Kemudian yang kedua itu untuk memperoleh butir-butir alat evaluasi yang spesifik yang dapat dilakukan melalui identifikasi kompetensi dan tujuan-tujuan khususnya pembelajaran, kemudian dijadikan sebagai dasar perumusan butir alat evaluasi. Kemudian yang ketiga, untuk memperoleh hasil yang objektif yang dilakukan dengan membuat pedoman scoring pengolahan dan penafsiran yang jelas dan terperinci. Berikut selanjutnya yaitu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu jenis dan karakteristik kompetensi dan tujuan pembelajaran yang dikembangkan. Yang kedua yaitu pengambilan sampel perilaku yang akan diukur. Selanjutnya, pemilihan jenis tipe alat evaluasi yang akan digunakan. Kemudian yang keempat yaitu aspek yang akan diuji, yang kelima format butir soal, yang keenam jumlah butir soal, dan yang terakhir yaitu distribusi tingkat kesukaran butir soal. Kemudian dalam menentukan bentuk alat evaluasi mana yang akan digunakan perlu mempertimbangkan yang pertama yaitu karakteristik kompetensi dalam mata pelajaran yang akan diujikan, selanjutnya yaitu tujuan khusus dari pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa, kemudian tipe informasi yang dibutuhkan dari tujuan evaluasi ini, yang keempat usia dan tingkat perkembangan mental siswa yang akan mengikuti tes tersebut, dan yang terakhir yaitu besarnya kelompok siswa yang akan mengikuti tes tersebut. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang akan diukur. Yang ketiga, membuat tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Yang keempat, menulis alat evaluasi atau butir soal sesuai dengan kisi-kisi. Yang kelima, pelaksanaan evaluasi. Yang keenam, pemeriksaan hasil evaluasi. Yang ketujuh, pengolahan dan penafsiran hasil evaluasi. Dan yang kedelapan, yaitu penggunaan hasil evaluasi. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Unsur pokok dalam evaluasi pembelajaran yang pertama yaitu objek yang akan dievaluasi, yang kedua kriteria sebagai pembanding, dan yang ketiga keputusan atau judgment. Evaluasi pembelajaran harus memenuhi persyaratan teknis yang memadai agar informasi yang diperoleh benar-benar akurat, sehingga keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan data itu tepat. Persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam evaluasi pembelajaran antara lain yaitu validalitas, yaitu dapat mengukur karakteristik perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, reliabilitas, yaitu menunjukkan keajegan gambaran hasil yang diperoleh meskipun dilakukan beberapa kali evaluasi.
kuantitas yaitu hasil penilaian mencerminkan kondisi kemampuan siswa sebagai adanya dari tidak terpengaruh oleh unsur-unsur subjektivitas penilaian. Representatif yaitu adanya keseimbangan dan keterwakilan setiap tujuan dan pokok materi pembelajaran yang diujikan. Fairness yaitu mengemukakan persoalan-persoalan dengan wajar, tidak bersifat jebakan dan tidak mengandung kata-kata yang bersifat menjebak. Dan yang terakhir yaitu praktis yaitu efektif dan efisien, mudah dilaksanakan dan diolah dan ditafsirkan. Selanjutnya, menurut fungsinya, evaluasi dibedakan ke dalam 4 jenis. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif menekankan pada upaya perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif lebih menekankan pada penetapan tingkat keberhasilan belajar setiap siswa yang dijadikan dasar dalam penentuan nilai dan atau kenaikan dan kelulusan siswa. Ketiga, evaluasi diagnostis. Evaluasi ini menekankan pada upaya memahami kesulitan siswa dalam belajar. Yang keempat, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan menekankan pada upaya untuk menyelaraskan antara program dan proses pembelajaran dengan karakteristik kemampuan siswa. Menurut caranya, evaluasi dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama yaitu evaluasi kuantitatif. Evaluasi kuantitatif merupakan penilaian kuantitatif yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Yang kedua, evaluasi kualitatif. Evaluasi kualitatif biasanya dinyatakan dengan ungkapan seperti sangat, baik, bak, cukup, kurang, sangat kurang, atau sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan. Evaluasi berdasarkan teknisnya. Yang pertama, teknik tes. Menurut materi yang dinilai dibedakan tes hasil belajar, tes kecerdasan, tes bakat khusus, tes minat, dan tes kepribadian. Menurut bentuknya dibedakan tes uraian dan tes objektif. Dan menurut caranya dibedakan tes tulisan dan tes lisan ataupun tes tindakan. Yang kedua, teknis non-tes biasanya digunakan untuk menilai proses pembelajaran seperti melalui pengamatan, wawancara, angket, hasil karya atau laporan, karangan, dan skala sikap. Bentuk evaluasi pembelajaran. Yang pertama, bentuk evaluasi pembelajaran produk. Merupakan bentuk evaluasi yang menilai hasil akhir dan proses, di mana dalam penilaiannya melihat kemampuan membuat produk teknologi dan seni. Yang kedua, bentuk evaluasi portofolio. Merupakan penilaian melalui koleksi karya atau hasil kerja siswa yang sistematis, mulai dari pengumpulan data melalui karya siswa. Yang ketiga, bentuk evaluasi proyek. Merupakan penilaian terhadap suatu tugas yang mengandung penyelidikan yang harus selesai dalam waktu tertentu. Yang keempat, bentuk evaluasi kerja atau performance. Merupakan pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagaimana terjadi atau untuk kerja, tingkah laku, interaksi. Yang kelima, bentuk evaluasi tertulis. Berfungsi untuk memilih dan mensuplai jawaban, di mana di dalam memilih dapat berupa pilihan ganda, 2 pilihan betul, salah, iya, tidak. Dan mensuplai jawaban dapat berupa lisan atau melengkapi jawaban singkat ataupun dengan uraian. Nah, kesimpulan di sini dapat kami ambil poinnya sebanyak 3. Yang pertama itu ada evaluasi pembelajaran ini merupakan proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Nah, pengukuran di sini dimaksudkan sebagai pembandingan tingkat keberhasilan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Nah, sedangkan penilaian yang dimaksud di sini merupakan pembuatan keputusan nilai keberhasilan dari pembelajaran secara kualitatif. Nah, evaluasi jadi di sini dimaksudkan
yaitu suatu sarana untuk mendapatkan informasi yang diperoleh dari proses pengumpulan dan pengolahan data. Nah, poin yang kedua yaitu selain evaluasi itu, tentu saja evaluasi ini dapat membantu peserta didik untuk lebih mengembangkan kemampuannya atau minatnya yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Nah, dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik tersebut, nah pendidik dapat mengetahui sekaligus dapat membimbing peserta didik yang masih kurang mampu memahami materi pelajaran yang telah diajarkan. Nah, maksudnya di sini dari evaluasi yang telah dilaksanakan ini, si pendidik dapat mengetahui kemampuan peserta didik, kemudian dapat melakukan evaluasi agar kemampuan si peserta didik yang kurang tadi dapat ditingkatkan. Nah, poin yang ketiga, dari evaluasi ini terdapat beberapa prinsip, ruang lingkup, jenis-jenis, dan bentuk evaluasi pembelajaran yang dapat dilakukan dan diperhatikan oleh pendidik dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, apa aja sih prinsip, ruang lingkup, jenis-jenis, dan bentuk evaluasi pelajaran itu telah dipaparkan sebelumnya oleh teman atau kelompok kami. Nah, selanjutnya itu yaitu saran. Nah, saran yang dapat kami sampaikan pada materi evaluasi pembelajaran ini yaitu hendaknya atau sebaiknya tenaga pengajar atau guru itu atau dosen atau pendidik lah itu dapat mengaplikasikan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran. Nah, evaluasi di sini dapat dilakukan di dalam lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan yang lain sebagainya. Nah, karena dengan adanya evaluasi ini dapat menunjang kualitas atau dapat meningkatkan atau dapat improve kualitas atau quality dan mutu pendidikan yang ada. Jadi dengan adanya evaluasi pembelajaran ini, kualitas dan mutu pendidikan dapat lebih ditingkatkan karena kita tahu mana yang salah dari cara pembelajaran. Nah, sebagaimana evaluasi hasil belajar dan pembelajaran yang telah diuraikan pada materi sebelumnya, yang diuraikan oleh teman saya tadi atau kelompok kami. Nah, evaluasi ini sangat penting